Papa saya bekerja di toko cat pada saat itu, mengajak saya di usia 5 tahun untuk mulai berinvestasi. Nyari untung itu ternyata susah tuh. Hal-hal seperti itu yang membuat kami anak-anak itu jadi sangat hemat. Kalau makan soto saya dengan istri ya separuhan ya, karena makan satu saya nggak habis. Dikira yang jualan ini irit banget. Dalam hidup saya ingin menciptakan 1 juta entrepreneur ya. Saya akan merekrut anak-anak yatim piatu dari seluruh wilayah di Indonesia. Halo Sobat Firasat, welcome to Hidden Masters bersama saya Ardina Gelenda. Spesial banget kali ini, kita masih berada di Kota Pahlawan, Surabaya, tepatnya di Foza Tower lantai 33. Nah, langsung ketahuan kan tuh sekarang saya lagi ada sama siapa? Langsung saja kita sapa the one and only CEO Tancorp, Bapak Hermanto Tanoko. Halo Pak Hermanto. Halo, semangat pagi Glenda. Semangat pagi, semangat pagi para pemirsa. Ini pagi-pagi sudah semangat, rahasianya apa nih Pak? Ya itu, harus semangat terus. Jadi meskipun mau pagi, siang, sore, malam, ya kita harus semangatnya harus tetap tinggi supaya bisa mencari solusi-solusi atau strategi-strategi emergency yang bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan nih. Pak Hermanto, saya lihat sampai sekarang masih aktif ya Pak di sosmed, Instagram, YouTube juga. Emang senang berbagi kayaknya ya? Ya, terutama pada saat-saat pandemi ya. Saya kan merasakan begitu efektifnya berhubungan dengan seluruh bisnis usaha saya dengan online ya maksudnya, sehingga saya terus berpikir, wah mumpung ini pandemi ya udahlah saya banyak sharing-sharing, karena kan banyak sekali generasi milenial atau Gen Z yang DM yang minta advice segala macam. Nah, satu lagi yang saya baru lihat di Instagram kemarin, Pak Hermanto baru saja akan merilis ya trilogi buku yang ada di belakang sini. Oh sudah ini, ya sudah kami launching tanggal 1 Desember ya. Prosesnya tuh seperti apa Pak ceritanya sampai akhirnya bisa bikin buku trilogi seperti itu? Istri tercinta juga anak-anak saya diminta untuk buat buku ya. Ada 3 buku kan ya. Yang buku pertama itu The Boy, menceritakan di masa saya masih anak-anak bagaimana saya dengan keluarga, dengan papa mama, saudara. Nah, buku yang kedua mengenai saya sudah remaja, bagaimana saya juga dididik oleh papa saya agar kita ini berbisnis itu kita harus bisa memberi benefit-benefit kepada customer kita sehingga bisnis itu bisa bertumbuh dengan sehat gitu. Buku yang ketiga itu The Entrepreneur. Jadi saya sudah menjadi pengusaha dan bagaimana saya bisa mengembangkan usaha saya sehingga pada tahun 2016 saya bisa membentuk Tancorp Holding yang membawai saat ini ada 41 bisnis usaha dengan 8 subholding gitu ya. Oke, dari cerita Pak Hermanto mungkin di luar sana udah banyak yang tahu ya. Sebenarnya pelajaran apa sih yang paling berharga yang Pak Hermanto pelajari dari orang tua Bapak? Mereka memberi contoh nyata. Bagaimana papa saya bekerja di toko cat pada saat itu, mama saya di toko Palen ya, toko serba ada. Mereka bekerja begitu keras ya, tanpa pernah mengeluh, dan mereka melibatkan anak-anak. Bahkan mengajak saya di usia 5 tahun untuk mulai berinvestasi, menanamkan uang angpau dari Imlek itu untuk diinvestasikan ke barang dagangan dari mama saya. Sehingga di usia masih kecil pun kami sudah diajarkan bagaimana sih investasi untuk barang-barang yang memang akan ada kenaikan harga. Itu keinginan untuk tahu itu jadi semakin besar. Jadi setiap hari bisa tanya, kalau sudah naik terus dibelikan barang apa lagi. Jadi kan bisa puter itu ya ke barang-barang dagangan. Dan akhirnya bisa melebar lagi, tahu tuh, nyari untung itu ternyata susah tuh. Menjual 10 butir telur asin baru bisa untung 1 butir. Itu pun kalau laku. Kalau nggak laku berarti rusak, berarti ada resiko. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kami anak-anak itu jadi sangat hemat. Nggak berani mengeluarkan uang untuk jajan. Kalau you sudah hemat, itu sudah mendarah daging ya. Kalau makan soto saya dengan istri ya separuhan ya, karena makan satu saya nggak habis. Dikira yang jualan ini irit banget. Nggak tahu ternyata Sultan Surabaya ya Pak ya. Ya, saya paling nggak suka itu kalau ada sisa makanan.
rasanya kayak, aduh ini masih banyak nih yang membutuhkan. Kenapa kok kita makan tapi tidak dihabiskan gitu. Sekarang kita tahu tadi dengar sudah membawahi 41 company dan brandnya ratusan ya Pak? Ratusan brand, subholdingnya 8 gitu. Dan masih akan terus berekspansi nih ke depannya Pak Hermanto. Iya. Itu Pak Hermanto terus aktif gitu untuk berbisnis, bekerja. Apa sih inspirasinya Pak? Ya karena saya kan memang dibesarkan sebagai pengusaha ya, dan bagi saya ya itu hobi saya itu kerja dan bekerja mencari apa yang peluang-peluang yang bisa dikembangkan ya, sehingga perekonomian kita itu bisa semakin kuat ya. Saya terus terang melihat di Indonesia ini kan hampir semua barang itu dikuasai oleh merek-merek dari luar negeri ya. Dan mereka menguasai bisa 60 sampai 80, 90% ya. Nah, ini kan memang saatnya bagaimana pengusaha-pengusaha Indonesia ini juga bisa mengeluarkan produk-produk yang hasil dari putra-putri Indonesia ya, dan bisa mendapatkan market share di negara kita sendiri paling tidak sebelum kita akan menjadi perusahaan global ya. Dengan banyaknya bisnis yang Pak Hermanto pegang, kayaknya sukses semua ya Pak ya? Karena kami memang mempelajari dulu, jadi kalau kami memang tidak ada keyakinan, kami tidak akan masuk ke bisnis tersebut. Tapi pernah nggak sih pengalaman ada yang kurang sesuai gitu dengan harapan Bapak? Oh ada, sekitar 88 itu masuk ke bidang-bidang yang kami tidak paham dan masuknya sekaligus pada saat itu. Sesungguhnya kami kan core bisnis kami itu kan di pabrik cat. Nah, kami masuk waktu itu ke disket, ya floppy disk itu. Kami masuk ke bidang furniture, kayu yang diekspor ke Jepang. Terus kami masuk di kulit, itu dari Taiwan. Terus kami buat juga pabrik resin dari Korea. Berbarengan pada waktu yang bersamaan. Kalau yang resin itu karena bahan bakunya cat itu masih related ya. Jadi itu malah mensupport kami punya cat jauh lebih bertumbuh berkembang. Tapi yang kulit, yang kayu, yang disket itu kami tutup satu persatu. Nah itu sangat menyakitkan. Akhirnya memutuskan fokus di bidang yang kami memang paham gitu. Ada nggak sih tantangan yang semakin baru juga nih untuk Pak Hermanto dalam menghandle bisnis-bisnisnya? Ya tentu dengan pertumbuhan bisnis yang semakin bertumbuh cepat, tantangannya ya bagaimana kita bisa merekrut talent ya. Di mana-mana perusahaan yang kami miliki ini kan tetap harus punya talent-talent atau leader yang mempunyai roh di bisnis-bisnis yang ada, sehingga bisnis itu bisa bertumbuh dengan bagus dan sehat. Ya. Kriteria ideal leader untuk Pak Hermanto seperti apa ini? Yang pertama dari sisi karakter ya, dia harus memiliki karakter yang bagus ya. Kedua baru kita melihat dari sisi skillnya bagaimana gitu ya, dan visi misinya ada kesamaan nggak untuk bisa sama-sama bertumbuh berkembang bersama gitu. Baik Pak Hermanto, kita ngobrolin soal investasi nih Pak ya. Pak Hermanto sekarang ngeliat fenomena banyak banget investor muda yang pengennya cepat kaya Pak, instan gitu. Nah itu tanggapan Pak Hermanto gimana nih? Cepat naik itu secara garis besar keseluruhan itu turunnya juga cepat ya. Saya sih selalu menghimbau kepada anak-anak muda ya, kalau memang punya passion, punya keahlian, terus latih agar keahlian itu tadi semakin keren dan bisa bermakna bagi banyak orang. Maksudnya banyak orang membutuhkan skill tersebut, sehingga dia bisa aja menjadi profesional atau memulai sebuah usaha, dan dari usaha itu bisa terus ditumbuh besarkan ya. Saya suka compounding ya, growth ya. Jadi kalau growth-nya itu bisa konsisten, itu mereka bisa punya perusahaan yang keren. Avian sendiri ini kan dari home industry, tahun 78 dengan 18 orang, tapi punya mimpi sangat besar menjadi perusahaan cat terbesar di Indonesia. Karena mimpinya besar, tantangannya sangat besar, tapi itu butuh waktu yang sangat panjang, 40 tahun, baru kami bisa mencapai apa yang kami cita-citakan ya. Jadi itu dari kerja keras dari papa saya, kakak saya, dan juga seluruh keluarga besar di Avian ya. Target di awal-awal itu bagaimana setiap hari better than yesterday loh. Setiap hari terus naik, 1 bulan diakumulasi jauh lebih besar dari bulan yang lalu. Terus itu kami lakukan. Pembangunan tidak pernah berhenti. Nah itu effort yang harus kita lakukan kalau punya mimpi besar ya. Sehingga roadmap-nya itu juga jelas untuk meraihnya itu ada gitu ya. Jadi
saya banyak melihat orang-orang sukses itu semua banyak yang mulai dari nol, tujuan yang jelas dan mau mengerjakannya. Berbeda dengan anak-anak muda yang selalu mencari alasan ya. Saya nggak mungkin lah bisa menjadi orang sukses karena background saya nggak punya modal, saya nggak punya keluarga pengusaha, saya nggak. Jadi alasan-alasan semua yang diutarakan sehingga akhirnya ya nggak jadi apa-apa. Jadi sesungguhnya itu yang mindset yang harus dirubah. Ya kita sekarang ini luar biasa ya, bisa belajar dari sosial media, YouTube, mau dari siapapun, gratis sekarang ini ya. Dan sekarang pun bagi para pemula mau berjualan melalui online bisa tuh, dari rumah juga bisa. Jadi kesempatan saat ini itu jauh lebih besar daripada zaman dulu. Peluangnya jauh lebih besar sekarang. Anak-anak muda ya yang mau mulai bisnis tidak perlu takut dengan perusahaan-perusahaan yang besar, nggak perlu takut karena bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat yang bisa mengalahkan siapapun. Dan dari situ belajar. Kalau kurang sempurna, sempurnakan. Belajar lagi, terus keluarin. Nah, lama-lama itu kan jadi yang terbaik kan. Begitu berhasil, tinggal multiplikasi. Kamu ngomong soal bisnisnya Pak Hermanto. Next bisnis nih mungkin mau ekspansi kemana lagi nih Pak Hermanto? Pharmaceutical juga bagus ya. Jadi kami akan masuk ke jalur bagaimana punya distribusi farmasi yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya. Baik, soal investasi pribadi nih Pak, di luar bisnis. Pak Hermanto sendiri secara pribadi invest di instrumen investasi tertentu nggak? Saya invest di saham ya. Nah, ini yang kita pengen tahu nih. Tipe Pak Hermanto nih tipe investor yang agresif atau yang konservatif? Saya tipe value investor ya. Jadi saya investnya untuk jangkanya panjang ya. Dan saya melihat perusahaan tersebut itu dari beberapa hal ya. Yang pertama, kalau memang secara fundamental dia itu sehat ya, pertumbuhannya itu bagus, itu saya suka gitu. Karena saya percaya kalau perusahaan itu sehat dan bertumbuhnya itu bagus, itu otomatis investasi saya itu akan mengikuti dari pertumbuhan tersebut kan ya. Berarti Pak Hermanto untuk investasi pribadi di saham aja pure? Ada juga di deposito, di obligasi, tapi itu bukan untuk investasi ya, tapi untuk dana standby. Karena kami kan selalu mencari peluang perusahaan-perusahaan apa yang kami bisa menjadi strategi partner atau bisa kami akuisisi ya. Kalau bisa sih kami pengendali karena kami ingin merubah strategi dan apa ya, kami sinergikan dengan grup kami juga sehingga mereka akan jauh lebih bertumbuh lebih cepat dan sehat. Oke, nah kita ngomongin soal sektor nih Pak. Sektor apa sih yang menurut Pak Hermanto tuh potensial dari segi saham gitu ya dalam beberapa tahun, terutama kalau kita ngomongin 2023 kan agak gelap nih kalau kata orang-orang. Ya, kalau 2022 ini sektor energi ya yang sangat menarik ya. Tapi tentu di tahun 2023 mungkin berbeda ya. Mungkin masuk sektor financial, sektor properti. Karena ya itu pasti siklusnya itu kan selalu berubah ya. Bocoran nih sahabat Miraset dari Pak Hermanto. Oke, Pak Hermanto mungkin boleh dibagiin nih tipsnya kepada sahabat Miraset, terutama generasi muda yang pengen punya karir sukses seperti Pak Hermanto. Dia harus tahu apa misi dan visi hidup dia ya. Jadi kalau seseorang itu nggak punya tujuan ya, biasanya dia hidupnya kan juga ya kalau istilah Jawanya asam gelundung ya. Jadi kalau saya ketemu perusahaannya gimana, asam gelundung ya. Nah kalau begitu kan pasti dia nggak akan menjadi siapa-siapa ya. Kita dilahirkan itu kan pasti dengan keunikan masing-masing ya. Nah keunikan itulah yang harus dicari dan harus bisa dikeluarkan. Impian tadi nggak usah lama-lama, 3 tahun, 5 tahun mau jadi apa nih. Terus sampai di usia dia senior nanti. Baik, Pak Hermanto masuk ke dalam jajaran Forbes Top 10 Richest Indonesia. Menurut Pak Hermanto itu sebuah pencapaian nggak sih? Ya, kalau pencapaian ya saya pasti harus berikan kepada ayah saya ya. Karena ayah saya yang merintis Avian di usia
49 dan kami akhirnya bisa terus bertumbuh, berkembang pada masa apapun, termasuk saat-saat krisis pun saya masih ingat kita bertumbuhnya malah lebih cepat. Di pandemi ini kami juga terus membangun, terus bertumbuh, berkembang ya. Baik, Pak Hermanto, sekarang ini masih ada nggak sih cita-cita Pak Hermanto yang belum tercapai? Dalam hidup saya ingin menciptakan 1 juta entrepreneur ya. Dari bisnis usaha yang saya kembangkan. Saya ada perusahaan direct selling, itu ada 200.000 entrepreneur sekarang ini. Bisnis usaha yang lain juga mencari mitra-mitra yang mana kami berikan training-training, berikan banyak hal agar mereka juga bisa menjadi entrepreneur yang sejati gitu ya. Saya juga sharing-sharing di sosial media dan saya mendirikan Idea Cloud. Idea Cloud ekosistem ya, bersama Coach Denny dan juga Coach Robbie dan Belinda ya. Kami membuat Idea Cloud Conference, Idea Cloud Incubator, bagi yang mau belajar berbisnis selama 3 bulan ya, itu diajarin membuat bisnis plan, visi, misi, sehingga kans para pengusaha yang ingin mau masuk di bisnis itu lebih tinggi gitu. Dan kalau untuk perusahaan yang ingin melanjutkan lagi, ada Idea Cloud Performance, itu diajarin mengenai dunia digital. Dan terakhir ada Idea Cloud Ventura. Kami akan carikan Ventura yang cocok dengan bidang usaha jika mereka memang ingin mendapatkan investment ataupun partner, sehingga bisnis itu nanti bisa terus berkesinambungan sampai menjadi besar gitu ya. Saat ini saya lagi membangun SMK Tanoko. Saya akan merekrut anak-anak yatim piatu dari seluruh wilayah di Indonesia. Saya sudah siapkan juga akomodasi untuk yang perempuan maupun laki, beasiswa dari saya sendiri ya 100%, dan tujuan saya kepada siswa-siswa itu mereka 80% harus lulus menjadi wirausaha mandiri. Ini SMK Tanoko ini kira-kira kapan nih bisa resmi untuk anak-anak bisa masuk? Sekarang dalam masa pembangunan ya. Semoga dari sisi perizinan juga berjalan dengan lancar ya. Dengan adanya perubahan OSS, dengan perubahan-perubahan yang ada ini kan juga, ini masih masa transisi ya. Pak Hermanto, kita tahu kan Pak Hermanto bisnis sukses gitu ya, di mana-mana dikenal orang. Tapi Pak Hermanto sendiri, cara bagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga seperti apa? Kita harus pintar-pintar untuk ngatur time management ya. Kita hidup kan jadi balance ya. Jadi kita bisa happy juga dengan keluarga, dengan bisnis-bisnis yang kita kelola ya. Definisi sukses untuk seorang Hermanto Tanoko itu apa? Kesuksesan itu tidak bisa diukur dengan materi ya. Tapi bagaimana seseorang itu bisa bahagia hidup dengan keluarganya ya, bahagia dengan usaha yang dia jalankan. Maksudnya dia tidak ketergantungan dengan banyak pihak sampai berhutang yang mungkin melebihi dari kapasitasnya ya. Jadi kesuksesan definisi saya itu you mempunyai keluarga yang bahagia, punya usaha yang bisa menghidupi keluarganya, anak bisa sekolah sesuai dengan yang diinginkan ya, dan juga bisa memberi banyak kebaikan kepada warga sekitar atau bahkan lebih besar lagi gitu. Baik, Pak Hermanto berarti nggak ada rencana pensiun ya Pak? Selama masih diberi kesehatan, saya masih bisa berkarya, saya nggak akan pensiun ya. Baik, luar biasa sekali cerita Pak Hermanto ini. Saya merasa terhormat kali ini bisa menjadi pendengar dari Pak Hermanto Tanoko. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hermanto. Terima kasih. Sahabat Peraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan CEO Tankor, Pak Hermanto Tanoko. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sahabat Peraset di luar sana bahwa semua itu bisa sukses asalkan kamu mau berusaha. Sahabat Peraset, sampai jumpa di Hidden Masters berikutnya. Terima kasih. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.